Engkau mendengar apa yang kami nyanyikan dari dalam hati kami dan dari ucapan bibir kami, serta di dalam pikiran kami. Hidup kami bukannya kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami, itulah yang nampak nyata. Itu sebabnya sesuai dengan lagu ini, kami mau belajar taat. Kami mau belajar percaya. Kami mau belajar memiliki hidup yang selaras dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, itu diawali dengan kerinduan untuk mau mendengarkan Engkau. Kiranya waktu ini menjadi waktu yang kami betul-betul belajar menenangkan hati kami, pikiran kami, tetapi sekaligus membukanya untuk Engkau berbicara pribadi kepada setiap kami. Hamba-Mu yang menyampaikan renungan firman Tuhan punya banyak keterbatasan. Tetapi kalau Engkau memberi kepercayaan dan sudah memperlengkapi, kiranya Engkau memakai. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini jelas. Juga memotivasi kami untuk kemudian menghayati serta melakukannya di dalam keseharian kami. Tuhan, kami mau belajar menjadi murid-Mu. Belajar menjadi anak-Mu. Yang hatinya dekat dengan hati-Mu, yang telinganya betul-betul terbuka untuk mendengarkan Engkau, yang pikirannya siap untuk ditumbuhkan dan diubah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Nah, minggu ini adalah minggu pertukaran mimbar sinode. Dan saya diberi kepercayaan sesuai dengan jadwal untuk berkhotbah di GKI Palembang. Saya adalah gembala di GKI Kelapa Gading, Jakarta. Dan saya mau menyampaikan salam dari saudara-saudara seiman di sana, GKI Kelapa Gading, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita sekalian. Indah sekali kalau kita bisa bersaudara di dalam Tuhan, sekalipun mungkin kita berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, hari ini di dalam rangka Minggu Palem, kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan, yang saya berikan tema itu Raja yang Menangis. Waktu saya mempersiapkan bagian ini, kemudian menentukan temanya, tema yang diberikan sebetulnya Yesus masuk ke Yerusalem. Tetapi ketika saya pelajari, saya ajukan tema ini, Raja yang Menangis. Kita akan belajar ternyata Tuhan kita itu bukan cuma Tuhan yang datang ke dalam dunia, berkorban dan mati untuk kita, tapi dia juga adalah Raja yang menangisi kita. Nah, apa yang dia tangisi dan apa respon kita seharusnya pada tangisan Tuhan itu kita akan pelajari. Nah, dasar Alkitabnya Bapak Ibu dari Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44, tetapi saya hanya membacakan sebagian. Kalau Bapak Ibu berkesempatan nanti di rumah bisa melengkapi seluruh konteksnya. Oke. Lukas 19, saya bacakan ayat 35 sampai 42 saja. Ya. Mereka, yaitu murid-murid, membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem, Tuhan Yesus mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Jadi orang-orang ini mempersiapkan diri mereka dan menyebut Tuhan Yesus sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya,
Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, menghayatinya, kemudian mewujudkannya di dalam kehidupan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Kalimat ini di dalam kitab Wahyu disampaikan oleh tua-tua. Disampaikan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Kemudian ada 24 tua-tua yang serentak mereka mengatakan amin. Yang artinya kalimat ini bukan kalimat formal, normatif, tetapi kalimat yang kita hayati. Yang berbahagia ialah yang membaca, merenungkan, menghayatinya, kemudian melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Oke Bapak Ibu, saya waktu membaca bagian ini, saya coba membayangkan, saya suka memang membayangkan, mengimajinasikan. Kalau kira-kira saya ada di antara orang-orang Yahudi yang berteriak kepada Tuhan Yesus, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kemuliaan di sorga dan damai sejahtera di tempat yang maha tinggi. Saya melihat orang-orang, mereka melambaikan daun palem, dan saya lihat di depan saya ada Tuhan Yesus yang naik di atas keledai beban muda, yang belum pernah ditunggangi, disebutkan begitu. Orang-orang melupas jubah mereka, kemudian taruh di jalanan. Tuhan Yesus lewat. Saya bayangkan saya ada di situ. Kira-kira saya akan berteriak juga enggak ya? Atau perasaan saya seperti apa? Saya sempat bayangkan begitu. Waktu saya membayangkan begitu, tiba-tiba muncul ide. Kalau seandainya hari itu saya tanya kepada orang-orang yang ada di situ. Ngapain sih kamu teriak begitu? Apa pikiranmu tentang Yesus? Saya akan tanya minimal 10 orang. Kalau kualitatif mungkin minimal 5 orang ya. Saya tanya 10 orang deh. Kira-kira perasaanmu tentang Tuhan Yesus itu seperti apa? Maka saya bisa membayangkan orang-orang ini akan bertanya berbeda-beda. Walaupun Injil Lukas mengatakan Tuhan Yesus orang-orang berteriak diberkatilah dia dan seterusnya. Itu karena mujizat yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Kalau kita hubungkan dengan Injil Yohanes, mujizat terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang membuat mereka bersorak adalah Lazarus dibangkitkan dari kematian. Nah, saya membayangkan, saya tanya kepada mereka, kira-kira menurut kamu apa bayangan kamu tentang Tuhan Yesus? Pasti akan ada yang mengatakan, oh dia seorang raja yang hebat. Mungkin dia akan melepaskan kita dari Romawi. Waktu saya tanya sama orang lain lagi, mungkin dia akan jawab, oh dia pembuat mujizat. Bayangkan, orang kusta itu bisa ditahirkan, sembuh sama sekali. Bayangkan, orang lumpuh disembuhkan dengan kalimat, dosamu sudah diampuni. Enggak ada loh, Nabi perjanjian lama yang berani ngomong, dosamu diampuni. Enggak ada. Tapi Yesus ini berani ngomong, dosamu diampuni. Waktu orang-orang protes, hei yang bisa mengampuni itu cuma Tuhan. Kamu manusia biasa, bagaimana mungkin bisa mengampuni? Maka Tuhan Yesus meresponinya dengan peristiwa yang ajaib. Untuk membuktikan dosanya diampuni. Bangkit, bangun, dan jalan. Orang itu bangun dan jalan, artinya dosanya diampuni. Mungkin waktu saya tanya orang lain lagi, orang akan mengatakan, saya ini orang miskin. Keluarga saya saja membuang saya. Saya ini orang miskin. Tapi Tuhan Yesus dekat loh sama orang miskin. Dia nggak jijik sama orang miskin. Dia mungkin peluk orang miskin. Kalau saya tanya lagi sama orang lain, menurut kamu siapa Yesus? Kenapa kamu berseru seperti itu? Mungkin orang tuanya akan ngomong, ya gimana tidak? Waktu itu saya ingat dia sudah capek. Sore-sore dia sudah lelah, banyak orang yang dia sembuhkan. Saya bawa anak saya, tetangga saya ikutan bawa anaknya. Tetangga lagi ikutan bawa anaknya. Kami rame-rame datang sama Tuhan Yesus supaya diberkati. Waktu kami datang, tiba-tiba murid-muridnya menghalangi. Dan bilang, guru capek, kamu jangan bikin capek lagi, bawa pulang sana, anakmu bikin ribut nanti. Tuhan Yesus negur murid-murid, biarkan anak ini itu datang kepadaku. Wah, saya sebagai orang tua senang, anak saya diberkati oleh Yesus. Maka orang-orang ini yang mengalami begitu banyak mujizat dan macam-macam peristiwa, tidak heran mereka meneriakkan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kemuliaan di sorga, damai sejahtera di tempat yang maha tinggi. Ya pastilah hati kami bergejolak melihat dia. Orang yang hebat. Saya pernah ingat ada seorang guru sekolah minggu yang lakukan sama kepada anak-anaknya.
anak-anak sekolah minggunya. Coba gambar, mereka setiap anak dikasih kertas sama ballpoint. Coba gambar, siapa Yesus menurut kamu? Mereka gambar. Waktu dikumpulkan, guru ini bingung, kok beda-beda? Ada yang gambar gunung. Terus dia panggil nama anak ini, kenapa kamu gambar gunung? Anak itu bilang, iya Lause, Tuhan Yesus kan besar, hebat, kayak gunung. Terus ada lagi yang menggambar Santa Claus. Dipanggil nama anaknya, kenapa kamu gambar Santa Claus? Ya iya Lause, saya berdoa Tuhan pasti kabulin, dia kayak Santa Claus. Terus ada gambar ketiga mata, satu mata besar, nggak ada alisnya. Terus Lause ini tanya lagi, kenapa kamu gambar mata? Iya Lause, Tuhan Yesus tahu, melihat semuanya, dia lihat pikiran saya, dia lihat hati saya, waktu saya senang dia lihat, waktu saya sedih dia juga lihat. Jadi Tuhan lihat semuanya. Nah kalau Bapak Ibu ditanya, siapa Tuhan Yesus menurut Bapak Ibu? Pertanyaan berikutnya, apakah pengenalan Bapak Ibu tentang Tuhan Yesus akan membuat seperti orang-orang pada waktu itu? Berteriak, Tuhan Yesus engkau ajaib, engkau luar biasa. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Atau orang Farisi. Orang Farisi itu juga melihat mujizat yang Tuhan lakukan, tetapi mereka tidak terima waktu orang-orang itu berteriak untuk Tuhan Yesus. Dia minta sama Tuhan Yesus, Yesus, ini orang-orang berteriak kayak begini, engkau pasti tahu, bahaya. Mungkin Bapak Ibu bingung, kok bisa bahaya? Iya, karena sebelum Tuhan Yesus berpuluh tahun kemudian, minimal ada 6 orang tokoh masyarakat yang dianggap seperti Tuhan Yesus, raja. Ada yang namanya Hizkia, ada yang namanya Yudas, Makabe. Mereka orang-orang yang punya pengaruh besar, kemudian mempengaruhi orang-orang Yahudi untuk melawan Romawi. Dan waktu mereka memimpin orang Yahudi melawan Romawi, apa yang terjadi? Orang-orang ini ditumpas, Yerusalem dihancurkan dalam pengertian orang-orang yang dianggap muridnya dia akan ditangkapi. Banyak orang dibunuh. Orang-orang Farisi ini menyuruh Tuhan Yesus berhenti, bukan karena mereka iri hati. Mereka takut. Peristiwa Tuhan Yesus masuk Yerusalem dianggap sebagai raja sudah pernah terjadi sebelumnya dan orang-orang ini ditangkap dan penduduk Yerusalem banyak yang ditangkap dan mati. Seolah orang Farisi ini bilang, engkau mau mengulangi lagi yang seperti itu. Maka suruh mereka diam. Maka Tuhan Yesus bilang, kalau mereka diam, batu-batu yang akan berteriak. Jadi ada latar belakangnya. Tapi yang menarik adalah Lukas membagi orang-orang yang berseru ini dalam 2 kelompok. Walaupun pikiran mereka tentang Tuhan Yesus beda-beda, Lukas membagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang berseru tentang Tuhan Yesus, memperlakukan sebagai raja. Orang kedua diwakili orang Farisi yang suruh Tuhan Yesus diam. Ini menarik karena ada 2 kelompok besar, walaupun mungkin bayangan mereka tentang Tuhan Yesus beda-beda. Tapi yang lebih menarik lagi, ini kan pasal 19. Di dalam pasal 23, orang yang beda pendapat ini, 2 kelompok ini ternyata bisa satu suara. Apa itu? Salibkan dia. Orang-orang yang tadinya seperti orang Farisi maklumlah kalau ngomong tentang Tuhan Yesus, salibkan dia. Karena mereka juga benci, mereka takut. Tetapi orang-orang yang meneriakkan Yesus itu sebagai raja, kenapa mereka bisa meneriakkan akhirnya salibkan dia? Kita mesti tahu Bapak Ibu. Sebab kalau kita tidak tahu, itu bisa terjadi juga pada kita. Orang bisa begitu berbalik. Hari Minggu meneriakkan dia raja. Hari Jumat meneriakkan salibkan dia. Dalam waktu yang sangat singkat mereka bisa berubah. Kenapa seperti itu? Kalau kita membaca keseluruhan Injil Lukas, kita akan menemukan. Oleh karena gambaran dan tuntutan mereka tentang Mesias politis tidak terwujud di dalam diri Tuhan Yesus. Ternyata mereka itu beda pikiran tentang Tuhan Yesus, tetapi ada kesamaan. Kesamaannya adalah dia adalah raja politik. Nah, hari itu selainnya orang-orang yang seperti Tuhan Yesus punya banyak pengikut diteriakkan raja, Pilatus juga sering melakukan hal yang sama. Tapi nuansanya berbeda. Pilatus ini sering bawa tentara di belakangnya. Tentara berjalan, kavaleri, ada juga tentara berkuda, bawa tombak, kemegahan tentara mereka tunjukkan masuk kota Yerusalem.
Jadi yang masuk kota Yerusalem dengan kemegahan tentara itu juga pernah, yaitu Pilatus. Maka waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan gaya yang berbeda dengan Pilatus, kalau Pilatus kan pakai tentara, derapan langkahnya juga mengerikan, wajah tentaranya juga mengerikan. Tuhan Yesus masuk Yerusalem sederhana, naik di atas keledai, beban yang mudah. Tetapi nuansanya itu berbeda, tetapi pikiran mereka sama. Orang ini walaupun naik keledai, dia harusnya akan mengusir Pilatus. Harusnya dia itu Mesias yang kami tunggu sejak kitab Kejadian pasal 3, keturunan Hawa akan menginjak kepala ular. Ini orangnya, karena dia bisa melakukan banyak mujizat. Kami tunggu dia, maka mereka menyerukan dengan satu harapan yang sama, yaitu Mesias ini akan mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk mengusir Romawi. Karena mereka punya kebanggaan yang sama, yaitu umat Tuhan tidak mungkin dijajah oleh orang kafir. Maka harus ada Mesias yang mengusir kafir itu. Yang menarik lagi adalah kalau kita melihat Injil Lukas, kita menemukan ada kesamaan antara orang-orang yang meneriakkan kemuliaan di surga dan damai di tempat yang maha tinggi. Itu mirip sekali dengan nyanyian para malaikat pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan. Malaikat menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang artinya mereka itu melihat dan seharusnya mereka menyanyikan tentang Allah yang datang memberikan damai. Kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa orang-orang, dua kelompok yang Lukas nyatakan, orang-orang yang menyerukan Yesus itu Raja. Akhirnya sama dengan orang-orang Farisi yang nyuruh orang-orang ini diam. Kenapa? Karena pikiran mereka, ucapan mereka berbeda, tetapi keinginan mereka sama. Ucapan berbeda, tetapi keinginan mereka sama, yaitu Mesias seperti yang kami inginkan, Mesias tentara. Mesias yang membawa pedang, Mesias yang membalas orang-orang Romawi dengan kekerasan. Pikirannya sama, tapi teriakannya bisa beda. Menarik seperti itu. Dan ternyata perkataan yang disampaikan oleh orang-orang itu sama dengan malaikat yang menyanyi. Kenapa demikian? Lagunya, teriakannya sama dengan malaikat. Kemuliaan bagi Allah. Kemudian yang mereka sampaikan beda dengan orang Farisi. Tetapi bisa berbalik dan menjadi sama. Salibkan dia. Karena keinginan mereka sama. Yang artinya saya simpulkan. Mata mereka melihat, mulut mereka berseru, dan telinga mereka sama-sama mendengar. Kristus adalah Raja Damai. Karena malaikat mengatakan damai di bumi. Jadi mereka ingat peristiwa itu. Mulut mereka sendiri menyampaikan damai sejahtera. Mereka membawa daun palem. Mereka melihat Tuhan Yesus duduk di atas keledai. Artinya Tuhan Yesus datang tidak menjadi Mesias seperti yang mereka inginkan. Tuhan Yesus datang sebagai Raja Damai dan mereka menyanyikannya. Mereka mengakui dia Raja Damai. Tetapi itu beda dengan keinginan mereka. Keinginan mereka adalah dia bukan Raja Damai, tapi Raja yang mengalahkan orang Romawi. Kemauan mereka Mesias sekaligus Panglima Terang. Nah, sampai di sini saya berpikir Bapak Ibu. Ini mah orang-orang Yahudi zaman itu 2000 tahun yang lalu. Saya nggak mungkin kayak begitu. Kalau saya menyanyikan percaya, saya menyanyikan saya ingin taat melakukan perintah Tuhan. Memang saya ingin taat melakukan perintah Tuhan. Tapi mungkin enggak ini juga terjadi sama kita? Kita menyanyi, kita menyatakan bahwa dia adalah yang besar, tapi sebetulnya hati kita enggak seperti itu. Suatu kali saya waktu itu masih remaja, ikut satu ibadah. Di dalam ibadah ini biasa orang boleh kesaksian. Suatu kali ada orang kesaksian, saya singkat kesaksiannya, yang rada panjang sebetulnya. Dia kesaksian begini,
Saudara tahu kan kemarin ada hari Minggu, itu ada kebakaran beberapa ruko. Itu saya ruko yang juga, saya ruko yang hampir terbakar. Terus dia cerita, waktu setengah makan siang, tiba-tiba orang di luar, dia di lantai 2, orang di luar teriak, keluar, keluar, keluar. Saya pikir ada apa keributan di depan. Kemudian saya keluar dan lihat dari balkon, mereka berteriak di bawah, kebakaran, sebelah sana kebakaran, keluar, turun. Terus dia lihat, apa kebakaran? Terus dia lihat, betul, sebelah sana ada kebakaran dan apinya mulai menjalar ke sini. Terus dia diam sebentar, terus dia bilang, enggak, kami mau berdoa. Itu kebakaran ke situ loh, awas hati-hati. Dia bilang, enggak takut, kami mau berdoa. Betul dia berdoa. Lama kok enggak datang-datang kebakaran atau berhenti begitu ya. Hanya mereka dia, istri anaknya naik ke dak. Sampai di dak makin kelihatan itu api sudah makin dekat. Dan orang-orang di bawah semuanya teriak. Dan dia nongol lagi dari dak. Doa. Orang-orang makin teriak di bawah, turun itu api makin kesini. Dia bilang, takut, doa. Nah mereka berdoa di dak itu. Papa, mama dan anak-anak mereka berdoa sambil ngelirik-ngelirik kali ya. Itu apinya sudah sampai mana begitu. Pas deket, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Dan mobil damkar datang, ada 4 dia bilang, semprot. Dan langsung api itu berhenti di ruko terakhir. Ruko dia kena sedikit lah hitam-hitam, tapi enggak kesentuh kebakaran sama sekali. Dia bilang, Tuhan itu besar, terpuji nama Tuhan, semua tepuk tangan termasuk saya. Tuhan besar, kok bisa pas berhenti di sebelah rukonya dia. Tapi dengan semua bersuka cita begitu, ada sebelah saya, bapak-bapak, dia nunduk, diam, terus geleng-geleng. Nah waktu saya duduk, saya lihat nangis dia. Saya tanya, Pak, kita mesti suka cita dong. Tuhan tolong orang itu. Terus dia bilang, enggak. Tuhan enggak adil. Maksudnya apa? Ruko terakhir yang terbakar, itu ruko saya. Tuhan enggak adil. Kenapa Tuhan tolong rukonya dia, Tuhan enggak tolong ruko saya? Waktu saya diam, nggak bisa ngomong. Saya nggak kenal dia, saya nggak tahu dia datang lagi nggak ibadah. Dia ke gereja apa nggak, saya juga nggak tahu. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita berpikir begini. Bukankah kita langsung lewat cerita ini, kita punya pikiran yang sama. Tuhan yang luar biasa kalau tolong tepat waktunya. Tapi kalau ternyata kita mengalami kerugian kayak orang tadi, kita pikir apa tentang Tuhan kita? Kita akan tanya, Tuhan ada nggak sih? Tuhan sayang saya nggak sih? Betul nggak Bapak Ibu? Yang artinya kita punya keinginan yang harus Tuhan penuhi. Kita punya konsep tentang Tuhan kita yang Tuhan mesti penuhi konsep itu. Kalau dia tidak lakukan seperti yang konsep saya akan geleng-geleng dan saya akan mengatakan Tuhan jahat. Tuhan gak sayang saya. Tuhan yang benar itu mesti seperti yang saya inginkan. Itu kejadiannya persis seperti orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Meneriakkan Raja Damai. Tapi hati dan pikiran mereka, you mesti pimpin kami, singkirkan orang Romawi. Keinginan sama kata-kata berbeda. Dan akhirnya keinginan itu yang muncul pada puncaknya. Salibkan dia. Alkitab itu mencatat hal-hal seperti ini. Keinginan dan ingin membuat Tuhan itu seperti yang mereka inginkan. Ada banyak contoh, mungkin hampir seluruh Alkitab. Saya cuplik beberapa. Kalau imam kepala, orang Farisi sudah jelas tadi. Tapi kalau Adam dan Hawa, saya mau tanya Bapak Ibu, Adam dan Hawa, tadi KO1 juga saya tanya. Adam dan Hawa itu momentum berdosanya waktu kapan? Waktu lihat buah itu, Iblis bilang, kalau kamu makan buah ini kamu tidak akan mati. Tetapi seperti Allah. Atau momentum berdosanya waktu petik buah itu. Atau waktu gigit, itu berdosa. Atau waktu ditelan, baru dosa. Sorry, atau waktu dibuang, baru dia berdosa. Atau kapan Bapak Ibu? Momentum berdosanya. Saya mikir, waktu saya belajar bahasa Inggris, mikir nakal. Jakun ini bahasa Inggrisnya apa? Jakun. Apa bahasa Inggrisnya Bapak Ibu? Pasti ada yang tahu, cuman malu jawab kali ya. Adam's apple, betul nggak? Kenapa bisa Adam's apple? Saya langsung membayangkan, suka berimajinasi.
Waktu Adam makan buah pengetahuan itu, nelen, tiba-tiba dipanggil sama Tuhan. Adam, di mana engkau? Adam kaget, itu buah berhenti di sini. Saya pikir begitu. Tapi kapan momentum Adam dan Hawa berdosa? Saya yakin momentumnya adalah waktu iblis mengatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Tapi kamu akan seperti Allah. Maka Alkitab langsung memberikan catatan, bagi Adam dan Hawa buah itu enak untuk dimakan. Karena ternyata iblis mengatakan kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Artinya apa sih Bapak Ibu seperti Allah? Tidak mau diatur oleh Allah. Gak mau mendengar Allah. Apalagi taat kepada Allah. Gak mau. Taat kepada siapa? Taat kepada nuraniku sendiri. Bapak Ibu lihat filosofi yang sekarang terus disebarkan adalah percayalah dirimu sendiri. Bagi saya itu bahasa yang lain daripada yang iblis tawarkan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu Allah bagi dirimu sendiri. Persis bukan seperti orang-orang yang meneriakkan kepada Tuhan Yesus, Raja damai, tapi kami ingin kamu Mesias. Kalau enggak, salibkan dia. Kalau firman Tuhan mengatakan satu doa Bapa kami doa Bapa kami itu intinya apa Bapak Ibu? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, jadilah kehendakmu. Itu inti doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu. Maka Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa, Tuhan Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ini keinginan Tuhan Yesus. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ini kalimat yang bertolak belakang, berlawanan dengan keinginan Adam dan Hawa. Sama seperti Allah. Aku menjadi Allah bagi diriku sendiri. Aku mengatur Allah yang sejati. Sebab apa? Aku menjadi seperti Allah. Tuhan Yesus terbalik. Dia mengatakan kehendakmu yang jadi ya Bapa. Lihat Israel waktu keluar dari Mesir. Mereka berdoa 400 tahun. Tuhan bebaskan kami dari Mesir doanya. Tuhan bebaskan kami dari Mesir. 400 tahun berdoa dan Tuhan Yesus mengabulkan. Yes, aku bebaskan kamu. Keluar dari Mesir dan aku siapkan Kanaan. Tanah yang penuh susu dan madu. Wow, saya bisa membayangkan orang Israel sukacitanya luar biasa. Apalagi melihat 10 tulah semuanya ditimpakan kepada orang Mesir. Wah, mereka sukacita, kami keluar dari Mesir. Doa kami terkabulkan. Saya yakin mereka berteriak kayak begitu. Doa kami dikabulkan. Generasi demi generasi. Baru sekali dikabulkan. Puji Tuhan. Kira-kira mereka berkata begitu. Dan mereka keluar, semangat dari Mesir keluar. Tapi waktu mereka berjalan, sampai pada satu tempat di depan laut. Hamparan laut. Di belakang tentara Mesir yang dengan marah mereka menyerbu orang Israel. Apa kata orang Israel? Tuhan, lebih enak di Mesir. Apa engkau tidak punya kuburan di Mesir sampai kami harus keluar dikubur di tempat ini? Lebih enak di Mesir seandainya kami mati di tanah Mesir. Bapak perhatikan. Doa mereka bebaskan dari Mesir. Tuhan bilang oke, aku bebaskan. Setelah keluar mereka bilang enak di Mesir. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Caramu itu enggak seperti yang aku inginkan. Masa keluar dari Mesir di depan laut, di belakang tentara Mesir dengan kemarahan? Nggak mau. Maka mereka menyangkali kata-kata mereka sendiri. Endingan di Mesir. Oh, Tuhan lakukan perbuatan besar. Laut itu dibelah dan mereka lewat di tanah yang kering. Dan mereka menyaksikan di belakang tentara Mesir itu sampai ke tanah yang kering. Musa memukulkan tongkatnya dan Lot itu menutup tentara itu, mati semuanya. Wah, setelah itu mereka bersorak-sorai lagi, bersyukur lagi kepada Tuhan, menari-nari dipimpin Miriam. Tuhan besar. Kenapa? Keinginannya tercapai. Jalan lagi, ketemu air pahit. Tuhan, kenapa air pahit? Emangnya Mesir kurang sama air yang pahit? Kenapa air pahit? Tuhan bikin airnya manis. Puji Tuhan, jalan lagi. Nggak ada air. Kenapa nggak ada air Tuhan? Mendingan di Mesir. Berkali-kali terjadi. 2 tahun mereka hampir lewati Gunung Sinai. Padang gurun Sinai. Kemudian hampir masuk tanah Kanaan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Sama bukan? Dengan orang-orang yang meneriakkan kepada Tuhan Yesus Raja. Tapi kemudian salibkan dia. Problemnya adalah aku yang raja.
Tuhan mesti ikuti apa yang aku inginkan. Maka Tuhan tahu. Sebelum ini pun Tuhan Yesus pernah mau diangkat jadi raja setelah dia melakukan banyak mujizat. Orang-orang berbondong-bondong, ayo jadi raja atas kami. Jawaban Tuhan Yesus apa? Oh iya, kamu jadikan aku raja karena kamu makan gratis dan kenyang. Kamu jadikan aku raja supaya kamu terus-terusan makan gratis dan kenyang. Hati-hati ketika kita punya konsep tentang Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan Yesus menangis. Dia menangis karena kita menjadi Tuhan atas diri kita dan juga atas Tuhan. Di dalam hati Tuhan ada kesedihan yang sangat besar. Karena kita adalah orang-orang Kristen yang mengagungkan Dia, memuliakan Dia lewat pujian, lewat semua yang indah. Tapi hati kita sebetulnya ngatur Tuhan. Dan Tuhan menangis. Banyak gereja, termasuk gereja kami di GKI Kelapa Gading, itu mempraktekkan doa puasa menjelang Jumat Agung. Ada 3 hari doa puasa. Selalu pertanyaannya adalah, apa artinya doa puasa? Untuk apa kita berdoa dan berpuasa? Saya langsung ingat teman-teman saya dulu. Doa puasa kenapa? Anakku sudah usia 17 tahun, sudah saatnya pacaran. Aku berpuasa supaya pacarnya ganteng, kaya, pinter, taat Tuhan. Itu doa saya, maka saya berpuasa. Begitu ada pacarnya, kaya, beriman, tapi enggak ganteng. Tuhan, kenapa kau kirim yang kayak begini? Tuhan kirim lagi yang ganteng, kaya, tapi enggak beriman. Tuhan, rada mending sih, karena dia kaya dan ganteng, tapi kenapa tidak beriman? Doa puasa untuk apa? Merubah kehendak Tuhan, ikuti kehendak saya. Waktu kita berdoa dan Tuhan berikan jawaban yang lain dari yang kita doa puasakan, kita pasti akan bertanya, untuk apa saya doa puasa? Untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa saya melayani? Untuk apa saya rapat? Untuk apa saya punya jabatan rohani? Untuk apa saya berikan persembahan, berkorban banyak untuk Tuhan? Kalau kemudian jadinya kayak begini. Saya sebagai hamba Tuhan pernah mengalami hal yang sama, pergumulan seperti itu. Adik saya, baiknya luar biasa, jauh lebih baik daripada saya. Kalem perempuan ya, guru sekolah minggu, dia keluar tenaga, uang, semua obat untuk anak-anak sekolah minggu. Karena anak-anak sekolah minggunya bukan orang kaya, yang sakit dan lain sebagainya, dia layani. Hampir gak pernah bertengkar sama orang. Cancer. Begitu ketahuan stadium 4C, sudah hampir paling akhir. Keganasan kansernya paling ganas. Waktu itu HER2+ kalau nggak salah ya namanya, kanker payudara. Kami semua sekeluarga punya pertanyaan yang sama. Kenapa? Orang yang sudah segitu baik, berkorban buat Tuhan, kenapa kok dapat balasannya seperti ini? Kenapa Bapak Ibu? Karena keinginan saya, pikiran kami sekeluarga adalah, kalau orang baik kayak begini, diganjarnya itu apa? Yang menyenangkan. Saya nggak perlu sebut yang menyenangkan apa. Tapi kenapa dikasih sakit kanker? 2 tahun dia harus berjuang melawan kanker sampai akhirnya meninggal dunia. Tapi waktu dia meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, saya tanya sama dia, apa yang kamu paling harapkan? Dia bilang, 1, keluarga akrab. Yang kedua apa? Yang kedua, saya meninggal di dalam Tuhan. Dan dua-duanya dikabulkan oleh Tuhan. Tapi sebelum itu kami bergumul. Kenapa? Karena kami punya konsep, perasaan, dan keinginan. Tuhan yang baik adalah. Kalau kejadiannya enggak seperti yang saya bayangkan, who are you? Are you good God? Itu pertanyaan kita. Dan ternyata pertanyaan ini begitu berbahaya. Karena orang-orang bisa berteriak kemudian salibkan dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus menangis. Menangisi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Menangisi hati kita yang mau menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dia menangis. Yang kedua adalah tangisan yang sebetulnya mengerikan. Dia menangis karena tiap dosa harus mengalami keadilan Allah. Apa yang terjadi dengan Yerusalem? Saya hampir yakin Tuhan Yesus membayangkan. Kenapa saya mengatakan dia membayangkan dan dia menangis? Karena ayat 43 dan 44 Tuhan Yesus menubuatkan. Dia mengatakan begini, musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Dan ternyata betul, kota Yerusalem dikelilingi tembok,
Nanti tahun 70, ini sekitar tahun 30-an. Jadi 40 tahun yang akan datang, kemudian Titus membawa tentara Roma. Bikin tembok di luar kota Yerusalem. Temboknya itu diukur 7 km panjangnya, kelilingnya. Dibangun dalam 3 hari. Mereka begitu semangat, harus bangun tembok. Kenapa? Yerusalem tidak boleh orang di dalam itu keluar atau masuk. Biarkan mereka kelaparan. Dan ternyata tembok itu, kemudian sebab Tuhan Yesus mengatakan, musuh akan mengimpit engkau dari segala jurusan. Ada 4 legion tentara Romawi, legion ke-5, ke-10, ke-12, dan ke-15. Ada catatan sejarahnya. Itu menjaga tembok luar tadi. Supaya orang Yerusalem nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Nggak ada suplai makanan, nggak ada suplai minuman. Mereka terus terkurung di Yerusalem. Dan yang terjadi, mereka kehabisan makanan, sepatu kulit mereka makan. Rumput mereka makan, orang pun mereka makan. Kanibalisme. Tuhan sudah menubuatkan. Dan saya yakin ketika dia mengatakan itu ada tangisan. Engkau tegar dengan keinginanmu. Engkau keras kepala dengan keinginanmu. Keadilan Tuhan tidak bisa tidak, harus dinyatakan. Engkau akan dihukum. Bahkan Tuhan mengatakan musuh akan meratakan dengan tanah. Kejadiannya menarik. Kenapa sampai bait Allah itu akan rata dengan tanah? Rupanya Herodes Agung membangun bait Allah dan beberapa bagiannya dilapisi dengan emas. Titus, Jenderal Titus itu membakar bait Allah ini. Waktu mereka sudah masuk Yerusalem, mereka membakar bait Allah, kemudian bait Allah itu runtuh. Nah, lapisan emasnya, karena kebakarannya sangat tinggi suhunya, emasnya itu leleh dan masuk di antara batu-batu yang runtuh itu. Tentara Romawi tahu, begitu bangunannya sudah dingin, tentara Romawi datang kembali ke bait Allah, mereka bongkar batu-batu itu, mau mengeruk emasnya. Apa yang Tuhan katakan, itu pasti dengan tangisan. Engkau bersikukuh dengan kekerasan hatimu, aku akan menghukum karena aku adil. Maka Tuhan Yesus menangis. Saya mau tanya Bapak Ibu, tadi pun saya tanya di KU1. Bisa enggak, ini karena omongan teman saya. Teman saya bilang begini, Tuhan itu maha besar. Maka dia kalau mau mengampuni dosa orang, dia bisa, enggak bisa saya, enggak bunyi. Nah begitu. Dosanya diampuni. Bisa enggak Bapak Ibu? Tuhan melakukan itu. Kita berdosa nih, terus Tuhan cuma jentikkan jari. Dosa semua diampuni. Bisa enggak Bapak Ibu? Kira-kira bisa enggak? Bisa ya. Itu bukan Tuhan kita. Enggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan punya sifat adil. Sifat adil Tuhan itu tidak membiarkan dosa, tidak dihukum. Sifat adil Tuhan itu mengharuskan dirinya untuk mengadili dan menghukum orang berdosa. Kalau dia melihat orang berdosa kemudian dijentikkan jarum, diampuni dosanya, itu tidak adil. Dan itu bukan Tuhan kita. Kalau itu Tuhan kita, jentikkan jarum semua diampuni. Ngapain dia menjadi manusia Bapak Ibu? Ngapain dia mati di kayu salib? Tinggal begini aja kan semua manusia diampuni dosanya. Tidak. Dia adil, itu mewajibkan dirinya untuk menghukum kita yang berdosa. Pertanyaannya, siapa yang tidak berdosa di antara kita? Kita semua berdosa dan Tuhan tahu, apalagi kekerasan hati orang-orang waktu itu, kekerasan hati kita mau mengatur Tuhan. Mau tidak mau itu membuat kita akhirnya harus dihukum oleh Tuhan. Dan saya yakin tangisan Tuhan bukan cuma penghukuman untuk kota Yerusalem, tapi penghukuman untuk semua manusia yang mengeraskan hatinya untuk tidak mau tunduk kepada Tuhan. Mau supaya Tuhan tunduk kepada mereka. Tuhan menangisi. Kenapa? Akan dijatuhi hukuman kekal. Tangisan Tuhan bukan tangisan hakim yang tidak punya perasaan. Tangisan hakim yang menyadari semua umatku ini, semua orang yang kuciptakan di dalam dosa mereka mesti dihukum. Tuhan menangis. Tetapi yang ketiga, tangisan Tuhan adalah karena dia sayang kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau dia nggak sayang, dia hakim yang dingin. Semua kita mati di dalam dosa. Dia nggak akan menangis. Dia akan bilang, tahu rasa. Aku sudah kasih peringatan. Aku ngomong sama kamu lewat khotbah itu berapa kali.
bukan saya ya, Tuhan ngomong sama kita. Aku bicara sama kamu di saat teduhmu berapa kali? Aku ngomong lewat musuh-musuhmu yang menegur, yang menasihati kamu. Hamba Tuhan, orang-orang senior yang saleh menegur kamu berapa kali? Tapi kamu mengeraskan hati, ya salah kamu sendiri. Tuhan pun gak bisa begitu. Karena dia punya kasih yang diberikan untuk kita. Itu sebabnya dia menangis. Setelah dia menangis, dia buktikan itu. Dia menyucikan bait Allah seolah-olah menegur yang terakhir kali. Bertobat. Engkau di tempat yang rohani pun berani mencuri. Bertobat. Maka dia menyucikan bait Allah. Setelah itu dia masih mengajar, mengingatkan orang. Sampai puncaknya adalah dia menerima penderitaan dosa yang mestinya kita terima. Tuhan Yesus tidak menangisi dirinya sendiri yang akan menerima hukuman dosa. Dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Di dalam tekanan yang luar biasa, darahnya menetes keluar, keringatnya menetes keluar seperti darah. Tapi air matanya itu bukan untuk dirinya sendiri. Air matanya untuk orang-orang Yahudi waktu itu. Air matanya untuk saya yang berdosa, yang keras hati. Untuk Bapak Ibu Saudara, kita semua ditangisi oleh sang raja itu. Permasalahannya Bapak Ibu, pernah nggak kita menangisi diri kita seperti Tuhan Yesus menangisi kita? Kalau Tuhan Yesus menangisi kita, pernah nggak kita menangisi diri kita? Kenapa saya punya konsep dan keinginan tentang Tuhan kayak begini? Kenapa saya ngatur Tuhan? Kenapa saya ngancem Tuhan? Tuhan menangisi hal itu dan mari kita tangisi diri kita yang seperti itu. Tangisi karena kita akan menerima keadilan Tuhan. Penghukuman dari Tuhan, saya mesti menangis. Neraka itu bukan cerita anak sekolah minggu. Neraka itu akan aku alami, maka aku menangis. Tuhan, aku begitu berdosa, ampuni aku. Itu harusnya tangisan kita. Dan yang ketiga, tangisan kita adalah, Tuhan engkau baik. Engkau berkorban, Tuhan mana yang seperti itu? Mau menjadi manusia, itu sudah pengorbanan. Ketika menjadi manusia tidak berdosa, tetapi diperlakukan sebagai orang yang jahat dan berdosa. Aku harus menangis bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita tangisi Bapak Ibu? Pernahkah kita menangisi untuk hal yang nilainya kekal ini? Tuhan Yesus lakukan. Dan seharusnya kita pun menangisi diri kita. Ada satu video yang tidak menggambarkan secara langsung apa yang saya sampaikan. Tetapi sedikit banyak kita melihat bagaimana perjuangan luar biasa dari seorang anak muda. Tolong ditayangkan videonya.这是秀芳，我的大女儿。阿姨，我到了。她非常勤奋。这个是这个星期的薪水。谢谢阿姨。等一下，这个拿回去给小弟小妹吃。谢谢阿姨，没问题。那我先走了。好，拜拜，小心点啊。收拾。哎，你看，太棒！现在吃吗？我们回家跟爸爸一起吃好吗？爸爸，我回来了，我有带蛋挞回来给你吃哦。哎呀。在我太太在世时，她曾告诉我说，秀芳和别的孩子不一样，处处以家庭为重。每当我看见秀芳的时候，我看到我们的希望。林秀芳，林秀芳。
秀芳，It's your O-level results. You did very well. I guess that's true. 你啊，吃多点菜啊。爸爸你也吃。乖了。秀芳，考试成绩如何啊？没有考得很好，爸爸。为什么考得不好啊？你每天晚上不是有温习功课的吗？为什么考得不好啊？其实我想出去做工。做工？你书都还没有读完，你能够做什么？谁要请你啊？你是不是像爸爸这样子，没有读到书，一无是处？可是我可以帮忙照顾家里啊。家里不需要你照顾，要做工就不要回来。你们两个给我听好来，不要学姐姐这样子没有用，书都读不好。Been climbing trees on my favorite street. I get a good crowd there. There's a real belief in me. You say that I'm alive and I'm too old for this. Lihat nilainya ya. It ain't so. Nilainya itu A, B, A, B, A. Nilainya Syufang. "都是我错怪了你，我不好，我没有用，没有用，没有用啊！秀芳，你真的会是个家好。担心，一切会好起来的。无论如何，都不能牺牲孩子的未来。 Oke, ini iklan. Guess that's true. Kenapa saya tayangkan video ini? Nggak ada hubungan sama Kristus, nggak ada. Tapi kalau kita lihat si papa ini kan salah paham sama anaknya. Anaknya nggak mau lanjutkan sekolah, mau bekerja untuk adik-adiknya mungkin untuk keluarga. Tapi papahnya nggak mau, maka dia marah. Dan dia sempat ngomong kalau kamu masih mau bekerja, nggak lanjutin sekolah, nggak usah pulang, nggak usah ketemu ke rumah ini. Tapi Syufang saya rasa tetap dia mau bekerja. Sampai ada satu momen papa ini sadar, ternyata Syufang ini bukan nggak mau sekolah. Dia korbankan masa depannya untuk keluarganya. Dan akhirnya dia minta maaf. Dia bilang papa orang yang nggak berguna. Ada momentum ketika sadar, maka papa ini mengakui kesalahannya. Dan kalau dari khotbah hari ini kita disadarkan ada suatu momentum. Ternyata kita orang-orang yang seharusnya menangisi diri kita. Kekerasan hati, mau menjadi Tuhan yang ngatur Tuhan kita. Mari kita tangisi diri kita. Momentum yang tepat kita menangisi bahwa kita harus dihukum ke dalam neraka tanpa kasih Tuhan. Tapi sekaligus momentum kita menemukan
kasih-Nya Tuhan, air matanya Tuhan itu sangat mulia untuk keselamatan kita. Mari pakai momentum ini sampai nanti Jumat Agung mungkin kita terus menghayati betapa tidak layaknya kita, betapa berdosanya kita, betapa layaknya kita itu dihukum. Tapi Tuhan menjadikan kita anak-anak-Nya. Ini momentum yang sangat indah kita menyadari dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon ampun. Kalau ternyata kami punya sikap yang sama dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem, ketika mereka meneriakkan kemuliaan di sorga dan damai di tempat yang maha tinggi. Mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Lewat ibadah ini dan mungkin kehidupan kami sehari-hari, kami pun mengeluh-elukan Engkau dan kami mengaku Engkau sebagai Tuhan kami, Raja kami. Tapi orang-orang itu meneriakkan kepadamu, salibkan Dia. Tuhan, jelas kami tidak akan berseru seperti itu. Jelas kami tidak sama dengan mereka. Kami tidak akan mungkin ngomong, turunkan lagi Tuhan Yesus dan salibkan untuk kedua kalinya. Enggak mungkin. Tetapi kalau kami jujur Tuhan, kami sama dengan mereka karena kami punya keinginan dan keinginan itu mesti dipenuhi oleh Tuhan. Kami sama dengan mereka karena kami ingin Tuhan tunduk pada keinginan kami, pada hasrat kami, bahkan kadang-kadang pada hawa nafsu kami. Kami ingin Tuhan tunduk. Maka ini waktunya buat kami menangisi dosa dan kekerasan hati kami. Ego kami. Dosa yang sama dengan Adam dan Hawa. Orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Dosa yang sama dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama pada waktu itu. Tuhan, tolong gerakkan kami untuk betul-betul menyadari dan menangisi dosa kami ini. Mampukan kami juga Tuhan di dalam tangisan kami ditemukan oleh kasih Tuhan. Bukalah pikiran kami Tuhan untuk melihat Engkau adalah Allah yang betul-betul mengasihi dan menyayangi kami. Dan kami harus menangis dengan penuh syukur. Karena kami dari yang najis itu diangkat menjadi anak-Mu karena Engkau yang berkorban untuk kami. Tuhan, tolonglah momen-momen ini dari Minggu Palem ini sampai nanti Jumat Agung, bahkan sampai lamanya. Tiap kali kami menyakiti Engkau, kami harus menangisi dosa kami ini. Kami harus menangisi syukur yang karena Tuhan sudah begitu baik untuk kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.